Awalnya sih rencana mau close up objek dengan optical lens di iPhone, tapi ternyata kameranya malah. Kalau kita kemarin aduin kamera antar smartphone, kali ini kita aduin kamera HP yang lagi hot, yaitu iPhone 15 Pro dengan kamera mirrorless. Nah, di depan kita ini sekarang udah ada Sony ZV-E1 yang ada di sebelah kanan gua dan ada ZV-E10 yang masing-masing kameranya itu udah dilengkapin sama lensa wide dan zoom tambahan buat ngelawan si iPhone yang defaultnya itu udah lengkap sama 3 lensa. Jadi, apakah kamera HP sekarang itu udah bisa bersaing atau bahkan lebih bagus ketimbang kamera mirrorless? Kita cek hasilnya bareng-bareng di video ini. Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke comparison-nya, kita cek dulu dari spek kamera si HP dan kedua mirrorless ini. Pertama, untuk iPhone 15 Pro itu ada 3 lensa di bagian belakang, yaitu main kamera dengan wide lens 24 mm, sensornya di 48 megapiksel. Terus ada ultrawide-nya di 13 mm, pakai sensor 12 megapiksel. Dan 3x telefotonya atau 77 mm yang sama-sama pakai sensor 12 megapiksel. Plus ada LiDAR scanner juga ya. Sedangkan bagian selfie-nya itu pakai lensa wide 23 mm dengan sensor 12 megapiksel. Lanjut ke kamera mirrorless, ada Sony ZV-E1 dengan lensa bawaannya di 1850 mm dan f-nya itu di 1,8 dengan sensor Exmor RS di 21 megapiksel. Buat additional lens kita tambahin 18 mm buat motret dengan sudut pandang yang lebih lebar ya. Nah, dan terakhir itu ada Sony ZV-E10 pakai sensor Exmor CMOS di 25 megapiksel dengan 2 tambahan lensa, yaitu gua pakai Sigma 1850 di f2,8 dan satu lagi ada Sony i10 18 mm di f4 OSS. Dengan gitu ketiga kamera ini udah lengkap nih buat kita aduin bareng-bareng. Nah, kalau dilihat dari segi harga, iPhone 15 Pro saat ini ada di kisaran harga 25 jutaan. Sony ZV-1 plus additional lens tadi itu di harga 10,1 juta. Dan Sony ZV-E10 dengan 2 lensa tambahan tadi itu di harga 23 jutaan totalnya. Dengan harga iPhone 15 Pro yang paling mahal, apakah hasil fotonya bisa menyaingi mirrorless dengan harga yang lebih murah? Di comparison ini kita fokus lebih ke detail, bokeh, dan low light capabilities dari kameranya ya. Soalnya memang ada sedikit kesalahan nih pas gua motret pakai mirrorless. Karena white balance-nya gua lupa ganti dari custom ke auto white balance. Jadi pengaruh deh ke warna foto di akhirnya. Jadi ada beberapa hasil foto dari kamera ZV-1 dan ZV-E10 yang ngelewatin editing warna dulu nih, biar menyesuaikan sama hasil foto dari iPhone 15 Pro, yang mana itu kita nggak otak-atik ya untuk hasil dari si iPhone-nya. Anyway, yuk kita cek kamera comparison-nya. Untuk foto pertama itu dari ultrawide. Nah, kondisi foto ini diambil pas lagi berawan ya kondisinya ya. Ketiga kameranya juga pakai lensa yang paling lebar. Hasilnya Sony ZV-E10 dan iPhone 15 Pro dapat luas pandang yang paling lebar nih. Dan kalau kita cek lebih dekat ke dinding gedung rukonya. Ternyata iPhone bisa nangkep tekstur yang lebih pekat nih. Cuman emang hasil foto di iPhone itu agak distort. Di ujung lensanya kayak di mobil atau satu lagi di pohon sebelah kanan itu tuh. Nah, masih wajar ya karena memang sudut pandangnya juga yang super lebar. Tapi overall iPhone ternyata bisa dapetin detail yang oke nih, terutama di bagian awan yang masih kelihatan detailnya, yang mana nggak nampak di kedua mirrorless ini. Lanjut portrait dengan 3x optical zoom atau equivalent sama 77 mm di iPhone 15 Pro. Lokasi ini diambil fotonya di lokasi yang semi outdoor dengan manfaatin natural light ya di sisi kanan dari subjeknya. Hasilnya kalau kita lihat sekilas, iPhone 15 Pro dan Sony ZV-E10 itu dapat bokeh yang lebih deep dan potongan bokeh di iPhone juga rapi ternyata nih ya. Walaupun emang kalau kita zoom itu detail kecil kayak di telinga kanan si Varen itu agak kena ke blurnya gitu. Dan kalau kita perhatiin lagi, iPhone cenderung naikin sharpness-nya nih ya. Dan karena di foto ini gua nggak adjust warnanya, skin tone di iPhone yang punya karakter lebih kuning itu ternyata masih kebawa di seri terbarunya ini. Masih foto-foto dengan manfaatin telefotonya. Yang satu ini motret ke objek yang berukuran lebih kecil. Awalnya sih rencana mau close up objek dengan optical lens di iPhone, tapi ternyata kameranya malah otomatis ngubah mode jadi macro mode pas ngedetect objek yang deket.
kayak mana? Jadi hasil yang didapat itu bukan optical zoom deh, tapi digital zoom dari main kameranya. Makanya hasil foto di iPhone 15 Pro itu jadi kelihatan over sharpen gitu. Di satu sisi mode makronya otomatis ngebantu sih kalau kita ngambil objek yang kecil gitu, yang super dekat itu membantu kita. Tapi kalau di kondisi kayak gini, agak kurang oke sih jadinya. Jadi keep in mind aja kalau kalian mau motret objek close up dengan 3x zoom menggunakan iPhone. Walau gitu, bokeh yang didapat dari iPhone masih lebih deep ya ketimbang dengan lensa bawaan Sony ZV-1. Oke lah hasilnya, tapi di skenario ini ZV-E10 dengan lensa 1850-nya kasih detail dan bokeh yang paling mantep di antara lainnya. Kalau tadi kita main zoom-zooman, ya, foto keempat ini kesebalikannya, yaitu foto sedekat mungkin ke objek, yaitu macro shot. Sebagai gambaran ukuran objeknya, kira-kira objeknya itu setebal telunjuk tangan gue ini. Dan hasilnya, di mode makro iPhone, itu ternyata bisa ngambil fokus objek yang super-super deket, ya, dan ngambil area fokusnya juga, itu yang paling lebar di antara lainnya. Exposure juga menyesuaikan sama cahaya sekitar ya. Sedangkan di kamera ZV-1 dan ZV-E10 itu lebih cocok buat nangkep detail objek kecil di area fokus yang lebih sempit gitu. Jadi ada depth-nya. Oh iya, gua sempat ngedeketin lagi nih kamera iPhone ke objeknya yang kecil itu, si kotak itu. Dan wow, ternyata bisa jauh lebih deket nih jarak fokusnya ketimbang dengan kamera mirrorless yang kita aduin. Mantap. Wi-Fi, kita pakai kamera selfie di iPhone 15 Pro dan kedua mirrorless-nya ini gua handheld dengan muter balik si layarnya buat preview. Luas tangkapan iPhone di sini setara dengan 23 mm, yang mana cukup ya buat kita foto Wi-Fi. Tapi cahaya di bagian belakang kayak tulisan AX dan ruangan itu tuh di dalam kaca itu kurang kelihatan nih detail-detailnya. Jadi dari segi dynamic range masih kalah ya memang sama kedua mirrorless yang bisa kasih detail background lebih baik. Plus ada distorsi juga ya di ujung-ujung lensa selfie-nya si iPhone. Kayak di muka gua sama muka Haris itu jadi agak ketarik gitu. Nah, yang satu ini foto makanan dengan angle medium shot. Jadi gua fotonya kayak begini, ya. Dan posisinya ini di dalam ruangan dengan kondisi cahaya yang agak remang. Jadi cuman ngandelin cahaya di jendela yang ada di depan makanannya itu. Hasilnya pas dipotret pakai iPhone dengan mode default dan fokusnya juga otomatis, ternyata HP-nya itu milih fokus ke objek yang paling dekat nih, yaitu si kemangi goreng dengan exposure yang otomatis dinaikin juga. Jadi hasil foto iPhone itu bisa dibilang jauh lebih terang ketimbang aslinya kalau kita lihat pakai mata beneran. Sedangkan di kedua mirrorless ini lebih menggambarkan kondisi sebenarnya ya. Nah lanjut lagi di area low light, kali ini lokasinya itu di festival makan outdoor pas malam hari. Jadi cahayanya ya seadanya aja, yang ada di situ aja, ngandelin dari lampu-lampu kecil di sekitar area itu aja. Kedua kamera mirrorless ini nangkep hasil yang paling nyata memang ya, dengan shadow yang lebih pekat. Sedangkan iPhone itu mencoba untuk naikin exposure, sharpness, sampai tone warna lampunya itu juga berubah. Wajar sih, di sini night mode-nya nyala otomatis dan mencoba buat dapetin detail dari tiap objek di dalam fotonya. Makanya semuanya itu dinaikin. Dan kerennya, di area yang super gelap, itu noise-nya masih minim banget di antara ketiga kamera ini. Masih di kondisi malam, tapi kali ini kita pakai lensa ultra wide. Kalau kita zoom ke bagian gedungnya, terutama di bagian lantai paling atas, kondisi extreme low light pun iPhone bisa dapetin detail yang lebih baik loh ketimbang Sony ZV-E10 dan ZV-1. Dan kameranya juga bisa ngeredam cahaya dari bohlam kecil itu, sama kayak di ZV-E10. Nah, lanjut ke tes video recording sambil ngetesin fokus objek dan stability pas di bawah jalan. Ketiga kameranya pakai lensa wide dengan fitur stabilization yang menyala. Tapi iPhone di sini ternyata bisa kasih hasil footage yang paling stabil nih. Jadi vlogging walau tanpa gimbal itu udah cukup stabil. Tapi sayangnya exposure jadi dinaikin nih di iPhone. Kelihatan agak overexpose gitu ya di wajah gua ketimbang pakai ZV-1 dan ZV-E10. Yang mana itu bisa diatur dulu sih memang, tapi secara manual ya di awal dengan lock focus dan exposure.
Oke, jadi setelah kita compare ketiga kameranya, bisa dibilang iPhone itu bersaing dari segi detail dan kapabilitas low light-nya dengan kedua mirrorless ini. Gue cukup impress ya sama hasil iPhone 15 Pro saat disandingin side by side dengan kamera mirrorless. Tanpa perlu setting ini itu dulu, hasil yang didapat itu udah bagus. Yang mana kalau di mirrorless ya harus setting-setting dulu. Belum salah white balance kayak gue tadi. Jadi easy to use lah ya si kameranya iPhone ini. Walaupun memang ada hal-hal yang harus kita tweak dulu buat dapetin hasil yang lebih maksimal, kayak exposure dan mode makronya yang nyala otomatis itu harus kita ya setting dulu di awal pas kita motret close up dengan 3x zoom tadi. Di beberapa kondisi foto memang sih kamera iPhone masih suka naikin sharpness, tapi nggak lebay ya. Hasil video yang diambil dari iPhone juga kasih kemudahan buat kita vlogging tanpa perlu tambahan aksesoris ini itu. Tinggal set ke ultrawide aja, balikin HP-nya, and we are ready to go. Yang mana kalau di mirrorless itu perlu gimbal lagi nih rasanya ya. Tadi masih agak shaky dikit walaupun udah gue nyalain stabilization-nya. Atau stabilize lagi di pasca editing. Jadi harus ada editing lagi. Jadi kalau ditanya, apakah kamera mirrorless sudah bisa digantikan dengan kamera HP? In this case, iPhone 15 Pro. Itu tergantung sama kebutuhan masing-masing. Kalau buat konten sehari-hari kayak IG Reels atau TikTok atau Shorts, itu pakai HP udah cukup kok. Lensanya juga nggak repot buat kita gonta-ganti manual gitu, kayak di mirrorless. Tinggal pencet aja mau wide atau zoom. Tapi kalau konten yang lebih profesional kayak produksi video YouTube, itu masih butuh kamera mirrorless sih. So, gimana menurut kalian soal hasil comparison foto tadi? Apakah kita blind testing aja nih iPhone 15 Pro dengan HP lain? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kalau kalian suka video kayak gini, di-like, di-subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks, guys. Ciao. Itu dummy, guys. Benernya. Sempet bikin ini juga. iPhone 15 Pro Max. Aku butuh iPhone-nya!